Salam sejahtera untuk kita semua sahabat channel Nahrul Hayat yang dirahmati Allah. Petunjuk adalah ketentuan yang memberi arah atau bimbingan tentang bagaimana sesuatu seharusnya dilakukan. Dalam konteks keimanan, petunjuk dari Allah atau hidayah adalah bimbingan berupa cahaya yang diberikan olehnya kepada manusia untuk menunjukkan jalan yang benar dan mengantarkan kepada kebaikan. Hidayah ini dapat berupa berbagai bentuk. Di antaranya, 1. Ilmu yang benar. Petunjuk ilmu yang benar bersumber dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ilmu ini memberikan pemahaman tentang tauhid yang murni, ibadah yang sahih, akhlak yang benar, serta arah tujuan hidup manusia. Ilmu yang seperti ini menjadi dasar dalam mengenali kebenaran dan menjauhi kesesatan. 2. Kesadaran hati, taufik. Petunjuk juga dapat hadir dalam bentuk kesadaran hati, seperti rasa gelisah ketika berbuat dosa, keinginan yang kuat untuk mencari kebenaran dan keterbukaan hati dalam menerima nasihat. Kesadaran ini menunjukkan bahwa hati sedang dibimbing menuju jalan yang lurus. 3. Peluang beramal baik. Allah memberikan petunjuk melalui kemudahan untuk melakukan amal saleh, seperti salat malam, membaca Al-Quran, bersedekah, atau berdakwah. Kesempatan-kesempatan spiritual seperti ini merupakan bentuk kasih sayang Allah untuk memperbaiki kondisi jiwa manusia. 4. Lingkungan yang baik. Lingkungan juga memengaruhi arah hidup seseorang. Allah memudahkan sebagian orang untuk bertemu dengan guru yang benar, teman yang saleh, atau komunitas yang membimbing kepada kebaikan. Hal ini merupakan bentuk hidayah yang sangat berpengaruh. 5. Ujian dan musibah. Petunjuk kadang datang melalui cobaan hidup. Musibah menjadi pengingat agar seseorang kembali kepada Allah. Peringatan ini seringkali menjadi titik balik yang membawa seseorang kepada kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Petunjuk dari Allah bukanlah sesuatu yang bersifat duniawi semata. Ia adalah cahaya yang menentukan masa depan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Hidayah hanya dapat diterima oleh mereka yang ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Waktu adalah bagian dari takdir yang tidak menunggu. Ketika Allah menurunkan rahmat-Nya dalam bentuk petunjuk, maka itu bisa menjadi momen perubahan hidup yang besar. Jika seseorang menyia-nyiakannya, maka ia telah menutup pintu kebaikan, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Allah mengetahui segala isi hati manusia. Kelalaian terhadap petunjuk bukanlah kesalahan kecil, melainkan bentuk pengabaian terhadap pengawasan ilahi. Keraguan dan kelambanan dalam menerima kebenaran dapat membuka pintu bagi godaan dan kesesatan. Ilmu yang benar dan bermanfaat merupakan bentuk ibadah yang agung. Ketika disampaikan dengan ikhlas kepada yang membutuhkan, ia menjadi amal jariah yang terus mengalir meskipun pemberinya telah tiada. Ilmu ini membebaskan manusia dari kegelapan syirik dan mengantarkan pada kemurnian tauhid. Orang yang menyampaikan ilmu dengan benar menjadi perantara petunjuk bagi orang lain. Oleh karena itu, amal tidak seharusnya ditunda. Kematian datang tanpa peringatan, dan dunia ini hanyalah tempat singgah yang sebentar. Mereka yang ingin memperoleh kebaikan di masa depan adalah mereka yang rela menerima kebenaran meskipun terasa pahit, rela berkorban meskipun berat, dan tetap istiqamah meskipun digoda dari segala arah. Maka dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran dengan pemahaman, mendirikan salat malam dengan khusyuk, dan bersedekah dengan penuh keikhlasan. Siapapun yang menunjukkan kepada kebaikan akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Dalam setiap diri manusia terdapat cahaya iman, meskipun seringkali tertutup oleh debu kesibukan dunia dan hawa nafsu. Allah menurunkan rahmat-Nya dalam berbagai bentuk dan waktu, bukan hanya berupa kemudahan berdoa, tetapi juga dalam bentuk perubahan hidup yang mendalam bagi mereka yang memahami makna kehidupan. Kehidupan yang diberkahi berdiri di atas 3 pilar utama:
ilmu yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, amal yang ikhlas tanpa pamrih, dakwah yang bijaksana dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Barang siapa menjaga ketiga hal tersebut, maka kehidupannya akan penuh berkah dan disinari oleh petunjuk Allah. Allah mengecam orang yang hanya berkata, namun tidak melakukan. Oleh karena itu, perbaikan diri harus mendahului dakwah. Salat harus khusyuk, bukan sekadar gerakan. Puasa dan sedekah harus dilakukan karena Allah, bukan karena pujian manusia. Akhlak harus mencerminkan teladan yang baik. Amal kecil yang dilakukan terus-menerus lebih dicintai Allah daripada amal besar yang hanya sesekali. Hari-hari sebaiknya diisi dengan ibadah yang bermakna, bangun di sepertiga malam untuk bermunajat, membaca Al-Quran dengan tadabbur, menjaga lisan dari perkataan sia-sia, dan menyeru manusia kepada kebaikan dengan cara yang lembut. Dakwah tidak harus melalui pidato. Ia bisa dilakukan dengan senyum yang tulus, bantuan yang ikhlas, atau tulisan yang menyentuh hati. Namun perlu diingat bahwa hidayah adalah hak Allah. Tugas manusia hanyalah menyampaikan, jangan mencela keyakinan orang lain. Hidayah hanya diberikan oleh Allah. Bahkan seorang nabi pun tidak bisa memaksa kaumnya untuk beriman. Kesabaran dan keteladanan harus menjadi bagian dari jalan dakwah. Allah menjanjikan dua hal bagi orang yang bersungguh-sungguh. Kemenangan di dunia berupa hidup yang berkah meski tidak mewah. Keselamatan di akhirat berupa ampunan dan surga. Tanda seseorang mendapat petunjuk adalah hatinya tetap tenang dalam badai, rezekinya cukup meskipun sederhana, dan ia dicintai oleh orang-orang saleh meskipun tidak populer di mata dunia. Jika seseorang memiliki ilmu, hendaknya ia menyampaikannya. Jika melihat kesalahan, hendaknya ia memperbaikinya. Jika ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda. Jadilah pembawa cahaya di tengah kegelapan. Allah menyatakan bahwa bukan mata yang buta, tetapi hati yang ada di dalam dada. Banyak manusia yang disibukkan oleh dunia dan lupa akan kematian yang semakin dekat. Mereka bangga dengan jabatan dan kekuasaan, namun lalai terhadap ilmu Allah yang termaktub dalam kitab suci. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau popularitas, melainkan dalam zikir, salat, dan sedekah. Firman Allah menyebutkan bahwa Al-Quran adalah pelajaran dan penyembuh bagi penyakit hati, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Iman harus dibuktikan dengan amal. Waktu dibayar dengan ibadah malam, harta disalurkan melalui zakat dan sedekah. Siapa yang mengerjakannya dengan tulus akan memperoleh ketenangan, keberkahan rezeki, dan pertolongan Allah dalam kesulitan. Dalam sejarah, ada yang binasa karena menolak petunjuk, dan ada pula yang diangkat derajatnya karena menerima kebenaran. Kesombongan, kekufuran, dan permusuhan terhadap kebenaran hanya membawa kehancuran. Sebaliknya, keimanan, ketulusan, dan pengorbanan akan mengangkat manusia menuju kemuliaan. Allah menyeru kepada tobat yang tulus. Untuk membuka hati terhadap petunjuk, beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan adalah bersujud di malam hari dan memohon hidayah, membaca Al-Quran setiap hari meski sedikit dengan penghayatan, bergaul dengan orang saleh yang memberi pengaruh positif, menjauhi maksiat yang menjadi penghalang utama datangnya hidayah. Pilihan ada di tangan setiap individu, ingin hidup dalam cahaya atau dalam kegelapan, ingin mati dalam penyesalan atau dalam keadaan husnul khatimah. Allah tidak melihat bentuk lahiriah, tetapi isi hati dan keikhlasan dalam amal.